Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren bersama Saya Iren. Saya Feti. dan saya Tari. Oke, kita bahas apa nih? Nih, aku tuh penasaran sama di bab baru Mbak. Di situ kan ngomongin jealous. Kalau orang jealous nggak nyium bau, kalau suami nggak jealous berarti kan nggak nyium bau surga. Nah, penasaran tuh. Oh, Berarti ini ya. nyambung ya masih inian ya. Sebelumnya kita bahas cinta aja. Hari ini kita bahas Sebelum kita pernah guru. bahas cinta ya. Iya dong. Ada Dan ini cinta, kita ada guru bahas, gitu ya. sekarang kita bahas jealous. Itu memang ada hadisnya, cuma lupa ya hadisnya apa. Hadisnya gimana gitu, tapi memang ada hadisnya kalau bahwa kita itu memang diberikan cemburu, maksudnya diberikan rasa cemburu dari Allah dan itu memang normal gitu kan. Artinya dengan adanya cemburu itu kan sebenarnya rem kan, rem karena gini, ada di satu daerah, saya nggak mau sebut nama daerahnya, walaupun masih ada di Indonesia daerah itu, dan daerah ini pernah masuk di, kalau dulu terbang waktu saya masih terbang dan belum marak ya sosial media seperti sekarang ini. uh, di daerah itu sampai masuk dalam sebuah majalah, saya nggak mau sebut juga lah majalahnya, tapi majalah itu juga ya ini ya gitu deh, di suatu daerah di mana di mana di sana ada banyak pekerja PSK, banyak PSK, satu kampung PSK, tapi mereka nggak PSK di kampungnya dia situ. Jadi PSK-nya di kampung lain. Yang di kampung lain, dan itu bukan rahasia umum lagi. Di mana banyak di antara mereka tadi sampai mana tuh ngeleknya? Sampai satu daerah PSK. Oke, iya, satu daerah itu isinya PSK. Daerah ini ada loh di Indonesia. Daerah ini memang ada di Indonesia, saya nggak mau sebut. Ya mungkin udah ada yang tahu juga. Dan pernah masuk juga dalam satu majalah. Majalahnya saya juga nggak mau sebut. Di majalah ini memberitahu bahwa di daerah ini, satu daerah itu 90% ya, bahkan katanya 90% atau 95% itu PSK. Pekerjanya adalah PSK. Walaupun dia tidak menjadi PSK di kampungnya dia situ sendiri, tapi di kampungnya orang lain sana. Dan bukan rahasia umum lagi bahwa rata-rata germonya adalah suaminya sendiri. Ngeri banget sih. Aku shock. Germonya adalah suaminya sendiri gitu kan. Mucikarinya justru suaminya sendiri gitu. Bahkan si jurnalis ini menuliskan di situ, jurnalisnya ini laki-laki, si jurnalis ini menuliskan di situ. Jadi waktu dia wawancara istrinya itu kan juga dihitung seperti kayak orang booking, itu dibolehin masuk di satu kamar, dikunci gitu. Terus tadi jurnalisnya juga bilang gini, kalau saya misalnya tidur nggak istrinya ya nggak apa-apa asal bayarannya sesuai. Dan di luar kamar itu suaminya yang menjaga, katanya, sambil ngerokok. Jurnalisnya ada dua, satu masuk wawancara di situ, dan yang satunya lagi sambil ngobrol-ngobrol dengan suaminya sih santai aja, katanya. Dia bilang, ya ini kebutuhan hidup kok, mau gimana, saya harus realistis, kata suaminya begitu. Gitu. Jadi jadi ya inilah yang dinamakan apa kalau disebutnya dayut. Iya, Jayut. Ya kan? Tidak ada rasa cemburu, bahwa seharusnya suami ini jangankan sampai istrinya itu digagahi laki-laki lain, istrinya dilihatin begini gitu aja seharusnya dia nggak suka loh. Ya, Normal. betul. Marahlah kamu.
Nah, itu normalnya begitu. Kenapa? Itu sebenarnya diberi sense of feel atau sensor seperti itu sama Allah itu untuk menjaga kehormatan wanitanya. Gitu. Nah, wanita juga diberikan rasa cemburu seperti itu pun juga untuk sebagai remnya laki-laki. Jadi sebenarnya rasa cemburu itu normal. Kalau ada rasa cemburu yang akhirnya jadi paranoid, jadi tidak normal, itu namanya penyakit. Tapi selama rasa cemburu itu diaplikasikan normal-normal aja, tidak dalam bentuk kekerasan, gitu ya kan, mungkin hanya ngambek-ngambek gitu doang gitu ya, itu normal. Itu masih normal gitu. Dan memang sebenarnya itu yang sebenarnya itu salah satu ibadah kalau dalam agama malahan. Ya, harusnya memang begitu gitu kan? Ya, harusnya begitu karena itu sunatullah sebenarnya. Fitrahnya begitu. Sekarang itu hilang, berarti ada yang salah dengan dirinya. Itu gak ada, itu gak punya rasa jealous, gak punya rasa cemburu. Gak ada yang salah. Walaupun bisa bilang, siapa cemburu? Enggak cemburu. Tapi dari gestur tubuh kan kelihatan. Nah, kalau cuma omongan sih nggak bisa langsung dipercaya. Tapi kan dari gestur tuh, siapa cemburu? Sama cemburu bisa begitu kan? Tapi sebenarnya dia cemburu begitu. Itu pun juga masih dalam kategori masih normal. Gitu. Jadi ya gitu, emang harus cemburu gitu, cemburu dalam batasan fitrah karena cemburu itu memang fitrah. Ya. Kalau gitu, wanita itu kan versi laki-laki, kalau versi wanitanya versi wanitanya kan tadi udah ini juga. ya enggak, maksudnya kan Rasulullah juga Aisyah itu kan cemburunya paling besar. Ketika pernah suatu ketika Rasul begitu kan dalam kondisi butuh curhat dengan Allah gitu kan, keluar malam-malam, Aisyah terbangun, Rasul tidak ada di sebelahnya, dia mencari kesana kesini sampai sampai berkeringat, dan kemudian baru dia lihat di majelis, oh ternyata di situ Rasulullah gitu kan. Rasulullah lihat, ternyata kamu masih pencemburu Aisyah gitu kan. Ya, istrinya Nabi aja bisa cemburu. apalagi istrinya siapa? Istrinya orang. Istrinya yang bukan Nabi. Kalau sampai tidak ada cemburu, itu seperti istri Nabi Lut, ya kan? Yang tidak ada cemburu ketika didatangi dengan laki-laki yang padahal waktu itu adalah sebenarnya malaikat gitu. Tidak ada cemburu ketika didatangi dengan itu kan malah dilaknat oleh Allah. Yang wanita seperti Terkena azab. Iya, terkena azab seperti itu. Tidak ada cemburu. Iya. Istrinya Mas M. Hah? Istrinya Mas X katanya cemburuan enggak? Masa siapa? Katanya gitu aja. Mas X. Bukan 4 loh ya. Apa? Bukan 4. Istrinya Mas X XL-nya 1. Oh, Mas XL 1. Itu dia Mas XL. Istrinya Mas X kan cemburuan nggak? Enggak cemburu. Bohong banget. Enggak ya? Oh, enggak dia. Oh iya, biasa aja. Apa sih yang mau dicemburu? Apa yang mau dicemburuin? Ya Para mungkin tetangga. janda. Atau Mas M. Mas M. Hah? Mas M. PR banget sih Mbak Tari. Habis XL 1, sekarang Mas M siapa lagi? Itu Mas M. Empang. Skip.
Emang Mbak Tari ini emang XL4. Kalau istrinya Pak XL4, XL3. Mas M itu oke. XL3. Oh, Nggak tahu ya, ya. ya. Apa sih? Udah balik Or- lagi. Balik yang lagi ke cemburu. Cemburu. Iya, jadi cemburu itu fitrah sebenarnya. Gitu. Jadinya ya em, mau maksudnya rasa ya, rasanya. Bukan soal pengakuan ya, tapi rasanya. Rasanya karena di rasa itu jadi masih normal gitu, masih normal. Kalau ya memang normalnya gitu. Ketika misalnya kan di dalam Islam kan memang begini, yang bukan mahram, laki-laki dan perempuan bukan mahram juga kan tidak boleh terlalu dekat. Ya, Jangankan yang bukan mahram, misalnya dengan yang mahramnya, misalnya istri, lihat suami dan adik perempuannya sebegitu dekatnya. Si istri ini jealous dengan perhatian, dan itu sebenarnya sih wajar. Itu wajar, gitu ya kan? Kalau seperti itu. Kan masih punya rasa, nggak mati Ya, rasa. kan punya rasa, dia nggak mati rasa, itu wajar, gitu. Saya nggak, Ya. nah ini kalau dari laki-laki nggak tahu nih. Kalau laki-laki misalnya punya istrinya semanja itu dengan kakak laki-lakinya, nggak tahu itu gimana. Tapi jarang sih laki-laki yang menunjukkan, karena mungkin logika lebih digunakan ya, yang menunjukkan eh, rasa Manja. gimana gitu ketika istrinya manja sama kakak laki-lakinya. Itu belum kelihatan ada laki-laki yang gimana gitu. Biasanya sih mereka masih santai-santai aja. Cuman kalau sampai ada laki-laki lain yang ngeliatin istrinya sampai sebegitunya, nah ini baru reaksinya akan beda Ya, gitu. Cowok yang bukan sampai nggak boleh keluar rumah. gimana Mbak? rumah Sampai nggak boleh kan? keluar rumah. Oh, dijagai. Nah kan Apa? Dan nggak jadi Ya, ini nanti yang- aja. Iklan. Nggak jadi. Ya nggak apa-apa kan, bener kan? Iya, ngerti. Bener. Kayak Orang wanita keluar rumah tanpa menggunakan ini, tanpa menutup auratnya saja kan laki-laki harus cemburu. Bener gak sih? iya harus itu. Harus cemburu kan? Iya. Karena gini, kok sama ya aku dengan yang lainnya gitu kan. Misalnya aku bisa lihat rambut dia di rumah, aku bisa ngelihat dia cuma pakai daster yang nerawang, ini kok dia keluar juga pakai daster yang nerawang gitu kan. Kenapa Mbak Slamet juga bisa ikutan ngelihat gitu, sama kayak aku. aduh, si Mbah disebut-sebut mulu. Wah, tenar Ya nih. kan nggak terima lah gitu. Iya. Terus itu tukang setim motor kok juga bisa ngeliat rambut istriku gitu kan, kok sama kayak aku, Iya, padahal udahlah aku nafkahin dia, udahlah aku lindungin dia, aku cintain dia, loh kok sama aja apa yang kulihat dengan yang dilihat sama tukang setim motor itu kan. ya. Nah juga gini nih, ini kan juga terkait dengan pakaian. Ada yang bertanya waktu itu nonton kajiannya Ustadz Adi Hidayat ya, Ustadz apakah wanita itu wajib bercadar, bertanya. Ada ulama yang mengatakan wajib, karena ada ulama yang mengatakan bahwa pusat aurat wanita itu ada di wajahnya. Tapi ada ulama yang mengatakan sunnah. Jadi terutama mazhab Imam Syafi'i itu pendapat utama mengatakan bahwa wanita wajib bercadar. Sementara dan pendapat kedua dari mazhab Imam Syafi'i juga
mengatakan sunnah, cadar itu sunnah. Oke, kita pakai yang sunnah, lu katanya Ustadz Adi Hidayat gitu ya kan. Ini dengan bahasa saya yang saya tangkap ya dari ini beliau, dari tausiah beliau. Terus kalau jadi gini Bu, gampang ya. Kalau ibu lewat di perumahan ibu, itu satpam perumahan ibu itu ngelihatnya udah gini, gitu kan? Gitu. Itu sebenarnya ibu sudah mendekati wajib untuk pakai cadar. Kata gitu. Jadi kalau sampai laki-laki lain tuh ngeliat itu sampai delongop gitu kan, saya sampai nyamuk mau masuk gitu kan. Itu katanya itu Terpesona gitu ya. udah wajib pakai cadar, iya. Kata Bang Saprudin tersepona namanya. Loh, udah ada yang tersepona loh, padahal ditutupin. Gimana itu? Tutupannya berapa? Wah, harus lebih rapat lagi kayaknya tuh Mbak Tar. Aku Gitu. diem aja deh. Aku diem dulu. Itu kata, itu jawaban Ustadz Adi Hidayat. Oh iya, iya betul. Iya betul, karena misalnya gini, kita keluar tanpa menutup aurat dengan sempurna. Ada kan ya ibu-ibu gini yang ini banget gitu, apa maksudnya, remeh banget gitu kan dengan dengan soal aurat ini. Pakai jilbab, benar pakai jilbab, tapi lengannya pendek. Ya, pakai daster. Gila nih. Dokter. Pakai dasar dan perempat. Kan bisa. Terus Tapi dia pakai jilbab gitu kan. Gitu. Nah, itu terus dia mikirnya gini, Allah orang gue udah kisuk-kisuk gini. Jangan salah. Ada juga orang yang akhirnya nanti punya fetish yang membayangkan itu kisuk-kisuk gimana gitu kan. Itu jangan salah, karena Allah itu Allah kasih syariat tentang pakaian itu pasti ada maksudnya. Allah sudah tahu, kan Allah yang program itu. Otak laki-laki Allah yang program, otak perempuan juga Allah yang program, iya iya. gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ya jadinya kalau saat kita keluar dengan mengabaikan aurat yang terumbar dengan jelas, satu laki-laki melihat dan dia berimajinasi dengan membuat dosa. Bahkan sebenarnya kayak kita selfie walaupun dengan jilbab yang sudah ini, kita selfie yang gimana kadang sampai lidahnya sampai keluar gitu kan, ada kan yang sampai kayak gitu. Nah, itu pernah loh aku baca di kolom komentar. Aku baca tuh di kolom komentarnya ada yang bilang, gua sampai bayangin apa ini cewek gitu kan. Gue sampai bayangin make love sama ini cewek gitu. Padahal si wanita ini berjilbab dan dia foto selfie gitu, cantik gitu. Kemudian di bawahnya komentar begitu. Gue sampai bayangin make love sama ini cewek katanya. Itu satu laki-laki komentar begitu. Ini yang komentar, yang bisa komentar. Terus kalau yang nggak komentar, dia melakukan hal yang sama. Berapa laki-laki? Laki-laki ini membawa dosanya sendiri, tapi si perempuan membawa dosa laki-laki ini juga. Bayangkan, berapa laki-laki yang seperti begitu, berapa dosa perempuan, berapa dosa laki-laki yang harus dia bawa. Makanya ini yang menyebabkan sebenarnya, jadi cemburunya laki-laki ke perempuan itu sebenarnya adalah rem kuat bagi perempuan. Supaya bisa Dari bagian inilah perempuan itu bisa masuk neraka. Jangan-jangan inilah yang mengakibatkan begitu banyaknya perempuan di neraka. Betul. Apalagi sekarang di zaman sosmed seperti ini, apapun yang penting viral, dan mereka nggak masalah, yang penting cuan gitu kan. Jadi mereka abaikan itu yang seperti begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ada suami yang
melarang misalnya jangan sering-sering selfie atau jangan nggak usah selfie-selfie lah atau gimana. Berbahagialah ibu-ibu kalau suaminya masih begitu. Ada di satu tempat itu malah istrinya dijual sama suaminya. Ya, Nah, aduh, masih sedih nggak banget. pikir sih. Nauzubillahi min dzalik. Ada, dan Ya. itu tempat itu di Indonesia ada. Jadi ya itulah, dan memang hadis itu benar, kalau tidak ada cemburu maka bau aroma surga pun nggak bisa dicium, ya begitu, karena tidak ada penjagaan dari cemburu yang wajar itu, dari kecemburuan itu sebenarnya terjaga kehormatan, baik itu kehormatannya perempuan maupun kehormatannya laki-laki, terutama kehormatan perempuan. Tuh. Iya, iya. Bersyukur suaminya masih suka cemburu gitu ya Mbak ya. Berbahagialah. Walaupun kadang rada-rada gedek, rada-rada kesel, apa sih cuma gitu doang. Manusiawi banget sih kan. Gitu. Apa sih cuma gitu doang gitu kan? Ya, betul. Apa juga? Kadang-kadang kan namanya perempuan suka gitu ya. Apa? Ah, cuman ke warung doang, ke depan doang gitu. Iya seperti itu. Padahal Banget gitu kan. itu Kadang-kadang. Cuma ke depan doang harus diantar gitu kan. Ada kayak gitu. Atau apalah, kadang masih begitu kan. Suka namanya, ya ada aja lah yang dijadiin ngeyel. Ngeyel ya, ngeyel. yang menjadikan ngeyel. Tapi ya di situ yang perlu dipahami begitu kan, bahwa sebenarnya cemburu itu ada untuk menjaga, sebenarnya untuk menjaga diri pasangannya, atau seorang ayah yang cemburu ya kan dengan anak perempuannya nggak akan segampang itu untuk membolehkan anak perempuannya dibawa pergi sama laki-laki gitu kan. Ya, betul. Seperti itu. Dan itu yang mensyariatkan itu ada di Islam gitu, karena pergaulan bebas itu begitu. Di cerita Azan dan Putri Gangster aja, sesayang-sayangnya Louis masih ngizinin itu si Naranya kesana kesini sama si itu kan berarti kecemburuannya masih sebatas seperti begitu gitu, karena mungkin adalah backgroundnya dia yang non muslim gitu. Tapi di Islam bahkan seorang ayah diminta dengan sangat untuk sebegitu menjaganya dengan anak perempuannya, bukan dengan istrinya, dengan anak perempuannya, dengan adik perempuannya, dengan kakak perempuannya, dengan ibunya. Ya. Nah, di perempuan sampai nggak bisa bikin foto profil di WA-nya gitu ya, ditegurin mulu. Kasihan bener. Nah ini ya kan buat anak perempuan kayak gitu kan sebenarnya bukannya mengekang ya, tapi memang Ya bukannya untuk makan, tapi kebaikannya, memang kan? begitu. Sekarang auratnya aja dari ujung rambut sampai ujung kaki, Ya. kecuali wajah dan telapak tangan. Itu pun Dengarkan hanya anak gadis, dengarkan anak gadis. iya, itu pun hanya untuk sholat. Sementara untuk dalam kehidupan muamalah, ulama masih membagi lagi. Ada yang mengatakan wajah ini pusat aurat, ada yang mengatakan tidak, aurat itu adalah seperti pada saat kita sholat gitu kan, aurat itu hanyalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kecuali wajah dan telapak tangan. Namun ada lagi yang mengatakan bahwa wajah adalah pusat aurat, itu untuk muamalah ya kan. Untuk muamalah ada ulama yang bahkan sampai ada yang seketat itu juga gitu kan. Dan ini seringkali dibuat fitnah oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir yang tidak menyukai dengan syariat Islam, di mana dituduh mereka yang menggunakan cadar ini adalah Islam garis keras, misalnya begitu, Islam radikal, atau
aliran tertentu dari apa Tertentu. topik dan lain sebagainya begitu kan. Nah, tapi kita nggak Jadi, bahas itu ya. Kita nggak karena bahas ke supaya apa? aliran. Supaya mereka mm, mereka sedikit-sedikit buka dengan pakaian ini kan sebenarnya lambang rasa malu, Ya, gitu kan, dan cemburu itu pun juga bagian dari rasa malu gitu. Betul. Malu kan sebagian dari iman ya, Mbak ya. Malu Ada- sebagai iman. ya. Jadi ya gitu. Saya dulu pernah punya ini pengalaman gini. Jadi ada teman saya sebenarnya apa ya? Dia senior. Secara usia dia senior, tapi secara karir dia belum menjadi instruktur waktu di penerbangan. Sebut aja Mbak Fulana, saya nggak mau sebut namanya karena ini aib yang mau saya ceritakan. Mbak Fulana. Jadi kalau di pramugari dulu tuh kalau badannya itu overweight, terlalu kurus atau terlalu gemuk, maka si pramugari ini akan di grounded, kita nyebutnya gitu. Di grounded itu artinya di ground kan, dia membantu admin di kantor. Kalau dia labelnya instruktur, ya dia di grounded, dia masih bisa mengajar, masih bisa bikin buku dan sebagainya. Tapi karena si Mbak Fulana ini bukan instruktur gitu kan, ya dia di grounded akhirnya membantu pekerjaannya admin. Dan ini sebenarnya seperti kayak punishment gitu kan, pramugari yang nggak bisa jaga badan gitu. Iya, iya. Dia nanti hanya dapat gaji pokok aja, dia nggak dapat uang terbang. Padahal untuk mereka yang bukan instruktur, itu gaji pokoknya itu tidak, yang paling banyak itu adalah uang jam terbangnya, bukan gaji pokoknya gitu. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang cukup menyiksa gitu kan. Dan mungkin diharapkan dengan stres tersiksa seperti itu jadi kurus sekali gitu. Nggak tahu saya kenapa hukumannya bisa begini. Udah. Nah, karena waktu itu juga saya lagi di grounded karena saya juga saat itu lagi hamil. Saya juga di grounded jadi instruktur, lagi hamil di grounded itu. Sebenarnya bukan di grounded kalau saya, jadi ya memang harus di darat, di ground kan. Nah, saya lihat habis turun dari mobil, saya turun dari mobil suami saya, dia juga turun dari mobil suaminya. Udah gitu terus kok ada perempuan lain lagi pindah tuh saya ngeliat ada perempuan lain lagi pindah tuh ke kursi depan yang tadinya sempat dia turun. Saya panggil lah, Mbak Fulana, kayak gitu kan. Terus dia bilang, Mbak Iren, tadi diantar sama siapa? Sama suami. Oh, itu adiknya, apa kakaknya? Aku tanya. Bukan, itu pacar suamiku. What? Gila. Kok bisa? Saya langsung bilang, bukan. Dan dengan entengnya dia bilang, bukan, itu pacar suamiku. Katanya. Wah, maksudnya apa, Mbak? Dan ini nyata ada. Dan ini nyata ada di depan. Sebentar, gimana tadi saya sampai gitu. Pacar suamiku katanya. Pacar. Gitu. Iya. Dan kamu dan Mbak Fulana it's okay. It's okay, nggak apa-apa. Katanya itu ya. Kan suamiku aku pegangin kartu kredit yang ada limitnya. Aku bisa lihat. Jadi aku bisa tahu dia itu buat apa aja. Sementara uang dia kan aku yang pegang. Jadi biarin aja. Dan nggak apa-apa. Gitu. Mereka jalan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarin. Aku juga udah nggak ada rasa. Kalau udah nggak ada rasa, kenapa nggak bisa? Ya, betul. Kan dia bilang, udah ada anak. Tapi, ya inilah kenapa dalam Islam ada perceraian. Dibolehkan. Kalau memang istri sudah tidak ada rasa, seperti yang kemarin ya, hal cinta yang kita udah bahas itu,
dibolehkan istri menggugat cerai suaminya karena tidak ada rasa. Yang dikhawatirkan begini, dia tidak ada rasa cemburu. Gak ada rasa cemburu. Masa satu mobil sama pacar suami dan tahu, dan dia diturunin di kantor, suaminya mau jalan-jalan sama pacarnya, itu gak cemburu. Kalau saya jangan kan seperti begitu gitu kan. Oh, no. Ngelihat aja, misalnya tahu gitu dari apa gitu, atau udah berpikirannya gimana aja, udah pengen jambak rambutnya. Oh, bombardir langsung. Ketemu tabok langsung. Iya. Masa ini sampai seperti begitu? Ini sebenarnya bukan sesuatu yang patut dibanggakan, bukan sesuatu yang patut dikagumi, tapi sesuatu yang miris. Iyalah. Ya, harusnya diistighfari ya. Loh. Kok bisa gitu? Sementara si Mbak Fulananya ini, dia lagi dekat sama Berondong. Ah. Aduh. Ini kehidupan nyata. Kalau diangkat jadi novel, nanti orang pada komen, kok ini kayak di sinetron ya, padahal itu nyata ada. Lah kan kisah sinetron itu diambilnya dari mana sih? Sebenarnya Ya dari begitu kan? kehidupan nyata, walaupun memang ada yang didramatisir. Nah, ya yang Walaupun memang ada bagian yang di dramanya kan tapi tetap kan beda. semuanya begitu. Jadi seolah kayak itu semua adalah halu terus atau apa. Enggak ada loh, ternyata ada. Dan Ada. saya menemukannya di depan mata saya sendiri dan speechless, no comment. Iya. Ada ya, semoga saja mereka sekarang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, rahmat dan hidayah dari Allah. Kalau enggak kan mengerikan itu. Iyalah. Sangat seperti itu mengerikan. Ya. Udah aku nggak kebayang deh udah. Aku juga tipe yang begini, mau jangan kamu bertahan cuma gara-gara anak gitu loh. Ya saya nggak tahu ya, itu hanya alasannya dia atau apa, nggak ngerti. Saya nggak ngerti juga. Hanya alasannya dia atau apa yang mungkin alasan yang biar terdengar masuk akal. Iya, kan kalau misalnya udah nggak ada rasa cemburu, berarti rumah tangganya nggak sehat. Betul, Iya. betul. Jadi udah kayak Oh, tidak tapi bisa. istri orang berteman aja. Oh, nggak Berteman. bisa, nggak bisa. Ya bisa, itu nggak sehat. Ya siapa sih yang mau hidup serumah tapi nggak sehat gitu? Ntar dulu nih, meskipun misalnya nyebelin banget, tapi kalau sampai kayak gitu, oh nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa tetap. Gitu. Bukan berarti Walaupun kayak di sitkom itu yang apa, tetangga masa gitu itu kan, yang si Mas Adi sama Mbak Angel itu kan, Ya. walaupun rumah tangga mereka itu terkesan ya gitu aneh gitu, yang Mas Adi bilang udah berumah tangga 10 tahun ya enggak, cemburu kita udah habis, Angel udah habis, tapi ternyata dia cemburu juga gitu kalau si Mbak Angelnya dideketin sama cowok lain. Ya, Dan Mbak Angel itu juga cemburu kalau si Mas Adinya telepon sama cewek lain gitu kan. Walaupun mereka saling bilang enggak cemburu itu, tapi dari bahasa tubuhnya, dari matanya, dari sikapnya mereka jealous kan. Ya. Jealous, dan itu normal. Iya, Itu betul. ada di sitkom komedi itu, kalau misalnya suka nonton gitu, itu normal, dan memang fitrahnya ya gitu. Ya. Ya, Jadi yang walaupun normal itu ya yang Mbak Fulana teman saya ini, yang itu nggak normal. Nggak apa, nggak mesti hitungan tahun. Oh iya, cemburuan masih 1-2 tahun. Enggak, bukan hitungan tahunnya, mau 20 tahun, 30 tahun ya tetap harusnya sih ya Mbak ya. Ya, karena gini, dari Iya. cemburu itu ada sayang. Cemburu itu ada sayang gitu katanya Ustadz. Jadi Ustadz bilang gini, kalau tidurnya masih dempet-dempetan itu masih ada mawaddah katanya. Masih ada mawaddah itu kasih sayang. Mau udah pesta emas berarti 25 tahun ya. Pesta perak 25 tahun. Pesta emas 50 tahun. Gitu ya kan, pesta perkawinan emas 50 tahun. Udah
perkawinan emas 20 tahun berarti usianya berapa itu? Udah 70-an Mungkin mungkin. umur 15 tahun. Iya, Bisa. udah 70-an ya. Mungkin entah ya, mungkin 60 70 ya, udah mau 70. Anggap aja 69 lah. Biar pas 69. Hei, Kayak gitu nah. 69 bah itu. Kok 69? Pasti 69 kan ganjil. Aduh. Udah. Iya. Tapi 69 ini tidak akan menjadikan orang salah persepsi. Mau dilihat dari sini dia tetap 69, mau dilihat dari sana dia tetap 69. Betul. Makanya itu kan filosofinya yang dipakai sama Babah itu loh, filosofinya 69. Oh, gimana sih filosofi Babah yang 69? Ya itu kan mau dilihat dari manapun tetap 69. 9. Iya. Coba kalau angka 6. Mau kita dilihat dari sini 6, dilihat dari sana 9. Gila. Nah, kalau 69 tetap 69. 9. Dibolak-balik tetap 69 gitu. Iya. Dilihat dari manapun 9. Wah, Babah nih kudu komen Tapi ini nggak Babah nih. Babah kayaknya orang psikologi. Hanya kita muter-muter mubeng mikir gitu kan. Ada orang psikologi juga gitu, rada-rada muter. Bukan kalau Babah bukan rada-rada lagi, sudah muter mubeng mikir udah. Ruwet Kalau orang kayak udah pusing tua. Oke, kayaknya cukup ya. Oke, cukup ini bahasan tentang cemburu dari kita. Kalau ada yang mau di-sharingkan lagi, silahkan di kolom komentar ya, teman-teman. Apa yang kurang dari sharing kita, silahkan di komen gitu kan. Mungkin nanti bisa kemudian kita tambahkan lagi untuk di konten berikutnya gitu. Betul. Silahkan komen, like, subscribe, dan share apabila dirasa ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di teman cerita Iren.